kita sudah kedatangan tim produksi dari film Jialom. Dan hari ini kita bersama dengan Jimmy Yu. Halo. Direktur dan bagian audio juga nanti ya. Lalu ada siapa ini ya? Peter Yan. Halo. Ini bagian director untuk storyboard ya. Dan yang terakhir adalah Ivan Kurniawan. Ya, halo. Kameramen ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi selama proses pembuatan film Jialom ini ya. Baik, kita mau nanya dulu nih ke Jimmy Yu nih ya, sebagai director gini. Kira-kira gimana nih prosesnya? Kesulitan apa yang ada saat syuting dan proses produksi? Kesulitan yang pasti kesulitan jadwal. Jadwal. Karena pemainnya bukan artis semua ya. satu begitu, kedua juga kan mereka ada yang dari Bandung, ada yang di Jakarta. Itu yang pertama, yang kedua jadwal itu kita ada di rentang lagi itu syuting kita Jumat, Sabtu, Senin, Selasa ya. Ada rentang kita berselang di weekend. Ya. Yang mana kami ini adalah manusia weekend yang tetap harus bercangkul ya. Oh, ya, ada yang lain, project lain. Jadi kesulitannya itu. Terus yang kedua kesulitan adalah yang pasti cuaca. Betul. Hujan dan sebagainya gitu ya. Yang mana hujannya itu nggak pakai aba-aba, bisa yang dalam 15 menit tiba-tiba gelap, tiba-tiba hujan. Dan nggak bisa naskahnya dijadiin jadi suasana hujan. Betul. Dan masalahnya kadang-kadang kita lagi take awal, take 1 lagi terang, di take 5 tuh udah gelap. Jadi editingnya nanti susah ya. Itu yang akhirnya kita banyak udah deh nggak diganti retake karena belum. Kesulitannya itu sih yang paling ya. Jadi Pak Jimmy ini kan bagian ini ya, Pak Jimmy bagian director audio ini ya. Kalau dari Peter Yan nih, kira-kira apa yang menjadi kesulitan? Ini bagian apa sih storyboard? Sekalian sih semua nanya storyboard itu apa sih? Oh ya, jadi storyboard itu jadi sebuah sebuah panduan, gimana kita bakal ngambil suatu gambar itu bakal diambil gitu ya. Storyboard itu sebagai satu komunikasi, dimana dari ide awal itu kepada sutradara dan juga kepada kameramen, dimana yang bagusnya itu adegan ini diambil. Gitu, karena tiap adegan itu akan mempunyai mood yang berbeda-beda ya. Ketika dia sedang sedih, apakah angle-nya itu mau extreme close up atau sebagainya, itu semua tergambarkan di storyboard gitu ya. Nah, kemarin itu kesulitan yang cukup terasa dari storyboard itu karena waktunya yang sangat mepet. Gitu. Jadi pengerjaan storyboard itu mungkin sekitar 150 halaman. Itu dikejar dalam waktu sekitar 12 hari lah, kira-kira 12-13 hari. Gitu. Itu sih yang paling terasa ya. Dari Ko Ivan nih, kameramen, sutradara menyulitkan sih? Oke, kira-kira apa yang dialami ketika proses? Sama aja sih, kita kendalanya kan di waktu kita untuk syuting pendek. Terlalu cuaca juga ya, karena cuaca kan kita nggak bisa tebak nih. Yang tadi kan tiba-tiba hujan, tiba-tiba enggak. Belum kalau hujan nanti audionya nanti jadi ada suara air hujan, kayak gitu sih. Banyaknya mah di cuaca sama ini waktunya pendek ya. Gimana kerja sama kru, chemistry dan sebagainya antara cast dan kru dan sebagainya? Saya? Oke. Kalau ke cast dan kru so far asik ya. Saya juga terus terang ini mungkin proyek kita yang kesekian yang sama cast kita bisa langsung betul sih. Klik gitu ya. Langsung klik juga itu. Karena prosesnya juga persiapan menuju hari syuting juga bagi kita cukup singkat. Apalagi kita kan orang luar ya. Tapi untuk kita bisa paham mereka cukup cepat. Terus mungkin dari teman-teman dari Peter dan casting yang lain juga sebelum syuting kan ada persiapan dulu ya. Kita ada pendalaman dulu dan lain-lain. Jadi mereka menghadapi kita itu juga sudah dengan karakter peran mereka di film. Misalnya Jeffrey yang dengan karakter tokoh Jukinya yang agak-agak itulah ya, sudah dia terapkan dalam ketika bertemu kita di luar syuting. Jadi saya juga sudah mulai menangkap, oke, Jeffrey ini Juki, dia karakternya akan begitu. Jesse ini jadi dia akan karakternya seperti itu. Jadi sudah memudahkan kami untuk berkomunikasi dan so far very good ya. Termasuk bagus lah ini mah. Termasuk enak juga ya kalau untuk kerjasamanya sih. Dari Peter Yan nih, selama proses apa yang paling berkesan? Saya? Ya. Proses pas di mana nih kira-kira?
ya dari seluruh proses kira-kira yang paling berkesan tuh apa tuh? Yang paling berkesan pada saat syuting ya pasti ya. Gitu karena semua semua istilahnya semua talenta kita ya bisa dibilang semua profesionalisme kita itu menjadi nomor satu gitu ya di sini ya. Bagaimana kita menjaga mood kita sendiri, bagaimana kita mengejar waktu, bagaimana kita berkoneksi dengan sesama kru dan juga sesama pemain, masalah kesabaran dan sebagainya itu benar-benar diuji gitu ya. Dan puji Tuhan sebenarnya semuanya cukup berjalan lancar ya, maksudnya dari semua proses ini menjadi suatu proses yang menyenangkan gitu buat saya sendiri ya. Pak Ivan, ada nggak kejadian lucu selama proses syuting ini? Misalnya lupa belum on atau apa? Atau ternyata udah syuting belum hilang rekamannya? Rekamannya mah nggak hilang lah ya. Kalau itu kan bahaya juga ya, amit-amit banget itu ya. Kira-kira apa yang paling lucu itu udah mau shoot mendadak hujan ya. Oh iya. Terus suara ya, Jimmy suaranya. Ini suara air hujan lebih banyak daripada suara case-nya. Oke, kira-kira ini pertanyaan yang penting juga nih. Kan prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan ya. Meskipun katanya langsung klik dengan ini. Tapi dari proses yang dialami, tiga-tiga mesti jawab nih. Kira-kira di mana kira-kira penyertaan Tuhan itu hadir di dalam proses ini? Mau siapa dulu? Sutradara dulu. Kameramen. Saya sih merasa ketika menjalankan proyek ini, saya mungkin nggak bisa diceritain semua ya. Iya. Kalau diceritain semuanya, interview kita ini akan menggantikan panjangnya daripada film. Betul, ya. Tapi saya cuma merasa bahwa banyak kebetulan yang kayaknya ini bukan kebetulan, itu memang sudah direncanakan seperti itu. Kenapa saya duduk di sini sebagai sutradara juga, mungkin aku juga tahu ceritanya, mungkin Peter juga akan lebih tahu lagi ceritanya. Kemudian juga sepanjang proses kita syuting juga, contoh satu syuting yang saya selalu khawatir adalah ada permintaan dari storyboard, kita harus syuting di jalan raya. Itu sudah batal 3 kali. Yang pertama kali batal karena demo, yang kedua kali batal karena hujan deras, yang ketiga kali kita bisa syuting dengan cuaca yang sangat cerah. Nah, jadi banyak hal seperti itu yang terjadi selama syuting. Sebetulnya hujan memang jadi kendala, tapi bagi saya mungkin hujan itu juga malah sebetulnya ada sebuah tanda dari Tuhan ya. Untuk udah istirahat dulu. Karena memang akhirnya ketika kita hujan, kita pakai untuk kita ngobrol, kita mendalami satu sama lain secara pribadi di peran, lebih banyak evaluasi yang tadi sudah kita lakukan. Jadi memang cuaca itu malah akhirnya bukan jadi kendala, sebenarnya itu malah pertanda Tuhan mengatakan istirahat dulu deh. Walaupun cuman, kita nggak istirahat ya, terus. Dalam satu hari kita mungkin break hanya untuk makan dan ganti scene. Kalau ganti scene kan artinya ya kita tetap kerja kita. Mungkin itu sih yang sangat keras ya. Peter? Kalau saya penyertaan yang paling kerasa itu sebenarnya di kesehatan kita masing-masing juga. Di tengah pandemi ya? Betul. Karena itu sebenarnya kita tidak merasa bahwa ini sesuatu hal yang mudah juga karena kita juga masing-masing punya keluarga. Ya, kita masing-masing punya tanggung jawab orang tua dan sebagainya. Tetapi kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya untuk melewatin proses syuting ini yang memang kesabaran dimana sebenarnya di tengah pandemi ini yang menurut saya masih cukup semarak gitu kasusnya gitu, apalagi dan kita mesti melihat protokol kesehatan juga dalam prosesnya kan. Betul gitu. Meskipun pada akhirnya kita semua bisa bersyukur gitu ya bahwa semuanya sudah boleh terlewati dengan baik, semuanya sehat walafiat. Gitu. Yang pasti perlindungan dari yang atas. Ya, betul. Dari Tuhan gitu. Karena kalau dibilang soal capek, wah gila, capeknya mah keterlaluan lah ya. Misalnya dari jam 8 bisa sampai jam 2 pagi. Terus besoknya mulai lagi pagi gitu kan istilahnya. Gitu. Tapi semuanya masih terlindungi dengan baik. Udah tahu capek mau lagi ya. Itu yang aneh. Kalau nggak digerakkan Tuhan nggak mungkin juga kayaknya. Iya. Kalau kita nggak ada istilahnya nggak ada chemistry, nggak ada semangat dari yang di atas mah mungkin dari awal udah nolak ya. Enggak lah.
gitu ya? Betul. Oke. Pak Ivan sendiri? Kalau saya dari awal sampai akhir ya ada penyertaan selalu. Oh iya. Terutama kesehatan ya. Kesehatan, betul. Kita yang kerjanya lumayan tadi kan jam 8 sampai jam 2 pagi, terus ada betul. yang besoknya pagi lagi, kita dikasih kesehatan. Panjang syuting kita dikasih kesehatan itu udah luar biasa. 8 jam 2, itu waktu pegang kamera tidur nggak? Kebetulan enggak ya untungnya. Kebetulan enggak. Biasanya iya. Biasanya iya. Iya. Oke, terakhir nih, kira-kira harapannya dari film ini apa? Harapannya dari film ini yang pasti dari bobot filmnya sendiri, Ya. sebetulnya saya cuma pengen teman-teman semua bisa sadar, bisa paham bahwa setiap orang ini Ya. punya tuntutan yang berbeda. Ya. Setiap orang ini punya beban hidup yang berbeda. Setiap orang ini punya kekurangan yang berbeda. Jadi tolonglah jangan jadikan beban ataupun tuntutan ini sebagai alasan untuk kita berhenti. Tapi kita harus ingat yang pasti masih ada yang di atas yang selalu mengingatkan, selalu menjaga, selalu membimbing. Dan yang kedua, masih ada orang-orang di sekitar kita yang nggak mungkin deh kalau ada orang yang saya nggak punya teman, saya merasa kayaknya nggak mungkin ya. Kecuali dia tinggal sendiri di hutan ya saya nggak tahu. Tapi tinggal di hutan juga pasti ada monyet apa yang jadi teman. Tapi yang pasti ya itu, jangan lupa bahwa kita selalu pasti ada orang yang akan selalu mensupport kita, susah maupun senang. Tuhan tidak pernah tidur. Ya. Itu Yan? Harapan dari saya, harapan dari film ya. Menjadi agar film ini boleh menjadi refleksi ya, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pengharapan bahwa kita ini semua tuh masih bertahan di sini, semua bertahan, semua dalam modenya bertahan nih sekarang kita. Iya. Gitu. Tetapi Tuhan tuh selalu pasti ada di menopang kita, selalu ada di belakang kita, selalu ada di tengah keluarga kita. Ya. Itu yang ingin disampaikan di film ini. Film tadi. Dan semoga itu bisa ditangkap dengan baik. Oke, kalau untuk harapan saya sendiri, semoga pesan dan meaning dari si film ini nyampe ke yang nontonnya, terus kita juga diingatkan lagi supaya kita dalam setiap masalah, setiap beban hidup kita, kita tetap harus percaya sama Tuhan. Paling untuk harapan saya semoga itu sih, pesannya tersampaikan saja. Oke, kita sudah bicara dengan Ko Jimmy, Peter, Ko Ivan, terima kasih sudah membantu kita dalam proses pembuatan film Jialom. Dan seperti harapan mereka, film ini boleh menginspirasi. Kisahnya juga kisah sederhana sebenarnya dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa melihat maknanya, di mana Tuhan menyertai dalam peristiwa yang sederhana, tidak perlu spektakuler, hadir dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan kita biasa sehari-hari itu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita dan semoga filmnya bisa nyampe ke hati setiap orang yang mendengarkan dan mereka diubahkan untuk bisa melihat penyertaan Tuhan. Kita akan pulang lagi dengan tim yang lain yang terlibat di dalam pembuatan Jialom. 2, 3 selesai. Ya, ganti baju.